lagi bersama saya Kak Doni di Pintermas Academy Masyada Wajaka. Oke, hari ini kita akan membahas soal mengenai suhu dan kalor. Tapi sebelum belajar, marilah kita berdoa dan berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini kita belajar mengenai suhu dan kalor. Di sini ada soal pembahasan yang pertama. Katanya Cestaro menderita demam sehingga suhu badannya menjadi 40 derajat Celcius. Jika diukur dengan skala Fahrenheit, maka suhunya menjadi. Oke, ini tentang mengenai suhu ya, dimana katanya suhu 40 derajat Celcius jika dikonversi ke skala Fahrenheit menjadi. Nah, ini materinya mengenai suhu. Nah, untuk konveksi suhu ini kita pakai rumus yang ini ya adik-adik, C per 100 sama dengan F kurang 32 per 180 itu sama dengan F kurang 80 itu F per 80 itu sama dengan F per 80 dan sama dengan K kurang 273 per 100. Jadi kita memakai rumus 4 ini ya. Nah, kalau SMP mungkin kita sudah mempelajari rumus konveksi suhu yang terdiri ada sekitar 16 itu ya. Jadi kakak saranin kita pakai yang 4 ini saja. Oke, selanjutnya langsung saja kita kembali ke soal. Di sini diketahui 40 derajat Celcius, yang ditanya berapa derajat Fahrenheit ya. Nah, selanjutnya karena yang ditanya hubungan Celcius dan Fahrenheit, maka kita pakai yang ini saja ya. Maka selanjutnya C per 100 itu sama dengan F kurang 32 per 180. Oke, masukkan nilai C-nya yaitu 40 per 100 itu sama dengan F kurang 32 per 180. Ini bisa kita matikan, maka kita kali silang saja. 4 kali 180 itu sekitar 72 ya, 720. Nah, ini dikali silang, maka ini 10F dikurang 320. Maka 10F itu sama dengan 720 ditambah 320. Oke, maka F sama dengan 1050 dibagi 10, maka hasilnya adalah 105 derajat Fahrenheit. Oke, coba kita cek lagi ya. 4 kali 18 itu 72 tambah 0, ini 10F, ini 320. Nah, ini 1040 ya, 720 tambah 320 itu 1040. Maka dibagi 10, hasilnya 104 derajat Fahrenheit. Oke, maka opsinya adalah C. Oke, selanjutnya untuk nomor 2, di sini katanya ada 2 liter air dipanaskan sehingga suhunya menjadi 27 derajat Celcius dalam SI, dalam satuan internasional, kenaikan suhunya menjadi, ya adik-adik kita tahu untuk SI daripada suhu itu sama dengan Kelvin ya. Maka untuk soal nomor 2 ini kita harus mengubah 27 derajat Celcius itu sama dengan berapa Kelvin. Nah, karena Celcius dan Kelvin sama-sama memiliki titik 100 derajat Celcius, sehingga bisa kita sederhanakan menjadi kalau Celcius ke Kelvin itu cukup Celcius tambah 273 saja ya. Maka Celciusnya itu 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin.
Nah, untuk Kelvin tidak usah pakai derajat ya, karena itu adalah satuannya. Jadi satuan SI pada suhu itu Kelvin, bukan Celsius. Oke, itulah untuk pembahasan nomor 2. Selanjutnya di sini ada nomor 3. Jika 75 gram air yang suhunya 0 derajat Celcius dicampur 50 gram air yang suhunya 100 derajat Celcius, maka suhu akhir campuran adalah. Untuk nomor 2 tadi jawabannya C ya adik-adik. Oke, untuk nomor 3 kita lihat dulu apa aja yang diketahui pada soal. Di sini yang diketahui adalah M nya, massa air itu 75 gram dicampur suhunya T1 ya 0 derajat. Nah, selanjutnya dicampur dengan air. Kakak buat di sini MB aja ya. MB-nya 50 gram. Yang suhunya berarti ini T1. Ini T1 air yang pertama ya, ini T1 air yang kedua. Itu sama dengan 100 derajat Celcius. Maka yang ditanya adalah TC-nya, suhu campuran atau T2 boleh ya. Nah, untuk mengetahui suhu campurannya, jadi ini ceritanya ada dalam sebuah wadah air seberat 75 gram dicampur dengan 50 gram, jadi naik dia ya, yang masing-masing suhunya berbeda. Nah, ketika dicampur suhu akhirnya itu berapa? Itu kira-kira ya adik-adik. Ya adik-adik, untuk menjawab nomor 3 ini materinya mengenai kalor ya. Dimana di situ ada suatu ajas yang berbunyi Q lepas sama dengan Q diterima, atau Q yang dilepaskan itu sama dengan Q yang diterima. Nah, kalau ini kan dia perpindahan panas, yaitu panas yang dilepas sama dengan panas yang diterima pada suatu benda. Oke, maka kita tahu konsep dasar rumus kalor ini adalah macet ya. Q sama dengan mc delta T. Di mana di sini kalor, massa, kalor jenis, dan perubahan suhu. Nah, jadi sehingga untuk menjawab nomor 3 ini, maka rumusnya berubah menjadi mc delta T itu sama dengan mc delta T juga ya. Nah, ini untuk membedakan kalor pada dua keadaan atau dua benda yang dicampur. Oke, maka selanjutnya langsung aja kita konversi soalnya. Nah, untuk catatan, ini masanya masih dalam bentuk gram, ini juga gram, ini suhunya Celcius. Nah, tapi kalau saran kakak nggak usah dikonversi ya, ini nggak usah dikonversi ke kilo, ini nggak usah dikonversi ke Kelvin. Nah, kita analisa aja ini soal perbandingan. Nah, biasa kalau soal perbandingan itu dia nanti ada yang dimatikan dan tidak terlalu menuntut satuan jika optionnya juga optionnya sama pada soalnya, karena sini Celcius ya, jadi karena sarannya nggak usah diubah. Selanjutnya kita langsung aja ke soal. Maka ini untuk yang pertama, massa pertama itu 75. Nah, sebelumnya karena dia sama-sama air, maka C-nya itu bisa kita matikan ya. Sama-sama air, maka kalau jenis air kan sama, secara otomatis bisa kita matikan. Maka ini T2 dikurang 0 itu sama dengan massa yang kedua itu 50 itu dikali suhunya 100 ya, dikurang T2. Oke, ini selanjutnya kita kali ke dalam. 75 T2 itu sama dengan 5000 dikurang 50 T2. Nah, selanjutnya tinggal kita pindahkan saja, ini menjadi 75 tambah 50 T2 itu sama dengan 5000
maka ini 75 T2, maka T2 sama dengan 5000 dibagi 125, itu sama dengan 40 derajat Celcius ya adik-adik. Maka suhu ketika kedua air ini digabung, maka suhunya menjadi 40 derajat Celcius. Suhu yang awalnya 0 bisa dikategorikan dingin ya, dicampur dengan suhu air yang kedua 100 derajat Celcius bisa dikatakan sangat panas atau mendidih. Nah, ketika digabung dingin dan panas, ternyata suhunya menjadi 40 derajat Celcius dengan massa air yang sudah ditentukan 75 dan 60. Maka opsinya adalah bebek ya, B. Nah, oke, selanjutnya untuk soal nomor 4. Di sini katanya ada air di dasar air terjun memiliki suhu lebih tinggi daripada di puncaknya, atau air di bawah lebih tinggi suhunya daripada yang di atas ya. Walau suhu sekelilingnya sama, itu artinya suasana di sekeliling air terjun suhunya stabil ya. Jika kalau jenis air 4000, berapakah beda suhu di puncak dan di dasar yang memiliki ketinggian 100 meter? Nah, jadi ini kalau bisa kakak ilustrasikan, ini ada sebuah air terjun ya. Ini ada air terjun. Katanya itu ketinggiannya 100 meter. Nah, katanya suhu di dasar ini lebih dingin daripada suhu di puncak. Nah, kita nggak tahu berapa ini dinginnya ya. Nah, dia yang ditanya hanya beda suhu di sini dan beda suhu di sini. Artinya dikurang ya. Atau bisa aja langsung yang ditanya ini delta T ya. Dan berapa bedanya? Beda suhu di atas dan di sini. Nah, suhu di sekitar air terjun ini katanya sama, stabil. Oke. Untuk menjawab soal ini kita analisa dulu apa saja yang diketahui ya. Nah, di sini diketahui katanya kalau jenis air C ya itu 4000 Joule per kilogram Kelvin. Hanya itu 100 meter. Nah, ini ya tadi yang ditanya adalah delta T ya. Nah, untuk menjawab di sini kita harus tahu dulu prinsip untuk mengerjakan soalnya gimana. Itu kalau pada besarnya kalor yang dipindahkan dari atas itu sama dengan besarnya kalor yang diterima ya, sama seperti tadi. Hanya di sini kalor yang diterima karena dia memiliki ketinggian itu berarti dapat berupa energi potensial ya. Jadi kalor yang diterimanya itu berupa energi potensial. Nah, selanjutnya karena dia menjadi seperti ini, maka rumusnya kita konversi menjadi mc delta T itu sama dengan mgh ya. Rumus kalor itu mc delta T dan rumus energi potensial mgh karena dia memiliki ketinggian. Nah, oke, selanjutnya langsung aja kita masukkan. Nah, karena besarnya air yang jatuh itu sama dengan besarnya air pada dasar air terjun, besarnya yang keluar sama dengan yang ditampung, maka masanya itu sama ya, sehingga bisa kita matikan. Jadi banyaknya air yang keluar dari puncak itu sama dengan banyaknya air yang ditampung di bawah.
maka M-nya bisa kita matikan. Selanjutnya tinggal C kali delta T sama dengan B kali H. Jadi langsung saja C-nya itu 4000 dikali delta T, ini gravitasi bernilai 10 dan H itu tingginya 100 meter. Maka delta T sama dengan 1000 dibagi 4000 itu sama dengan 0,25 Kelvin ya. Karena kalau jenis airnya sudah mengandung Kelvin. Jadi ini langsung jawaban 0,25 Kelvin. Jadi perbedaan suhu di atas dan di bawah itu sebesar 0,25 Kelvin. Walaupun kita nggak tahu angka pastinya di atas dan di bawahnya berapa, tapi perbedaannya itu 0,25 ya adik-adik. Maka optionnya adalah B. Oke adik-adik, selanjutnya soal nomor 5. Di sini ada 200 gram air pada suhu 10 derajat Celcius dicampur dengan 50 gram logam pada suhu 100 derajat Celcius. Kalau jenis airnya 4200 dan kalau jenis logamnya 420. Maka suhu campurannya adalah, oke langsung saja kita analisa apa yang diketahui pada soal. Di sini yang diketahui adalah massa air ya, itu 200 gram pada suhu T1 nya itu 10 derajat Celcius dicampur dengan 50 gram logam, berarti ml ya. Kita buat di sini itu 50 pada suhu di sini T1 nya dia 100 derajat Celcius. Nah, kalau jenis air Ca 4200 dan kalau jenis logam Cl itu 420. Nah, yang ditanya adalah suhu campuran Tc ya. Nah, jadi kalau bisa digambar katanya ada 200 gram air pada suatu wadah. Ini 200 gram. Nah, dimasukkanlah sebatang besi atau logam katakanlah dengan suhu 100 derajat Celcius, ini tadi 10. Ini ilustrasinya bisa aja besi yang mau didinginkan ya. Dengan kalau jenis masing-masing 4200 dan 420. Nah, ketika dicampurkan maka suhunya akan menjadi Tc ya. Adik-adik, untuk menjawab soal ini dengan rumus seperti tadi juga ya, Q diterima sama dengan Q dilepas, atau di sini ketemuan mc delta T itu sama dengan mc delta T. Jadi ini ilustrasinya ada sebuah air dalam suatu wadah, katakanlah 200 gram dengan suhu 10. Ingin dimasukkan sebuah besi atau logam yang panas dengan suhu 100 derajat Celcius dan masanya 20. Nah, ketika dicelupkan maka suhunya menjadi berapa? Seperti itu ya kira-kira. Oke, langsung saja kita masukkan apa tadi yang sudah diketahui pada soal. mc delta T sama dengan mc delta T. Maka ini Ma, ini Ml, ini Ca, ini Cl. Oke, langsung aja Ma nya itu 200 dikali 4200 dikali Tc ya, Tc dikurang 10 itu sama dengan Ml nya 50, Cl nya 420 itu dikali delta T nya 100 ya, 100 kurang Tc. Nah, di sini harus 100 kurang Tc ya, bukan Tc kurang 100 karena dia pada kondisi yang kedua. Oke, langsung aja adik-adik, ini dikalikan maka dapat hasilnya adalah 84 pindahkan nolnya 4 Tc. Langsung aja kita kali ya, dikurang 84 juga tapi nolnya kita tambahin 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 50 kali 420 sekitar 2100 ya.
karena langsung aja kita kalikan, ini tambahkan 2, maka dikali lagi berarti min 2100 TC ya kawan. Nah selanjutnya mana yang sejenis itu kita sederhanakan ya, ini ke sini dan ini sama ini, maka 840.000 TC ditambah ya, ditambah 2100 itu menjadi 861.000 TC ya. 840.000 ditambah 2100. Oh sorry, ini 2100 kurang 1 nolnya ya. Ya, kurang 1. Oke. Maka hasilnya jadi berapa nih? 2.100.000 ya. Ini 21.000. Nah, 840.000 ditambah 21.000 itu 861.000 TC. Nah, ini sama dengan ini adik-adik. Ini ditambah ini jadinya ya, karena ini pindah. 2.100.000 ditambah berapa nih? 8.400.000 itu sekitar 10.500.000. Nah, maka TC sama dengan 10.500.000 itu dibagi dengan 861.000. Mati 10.500 dibagi 861 itu sekitar dapat 12,2 ya adik-adik, 12,2 derajat Celcius. Maka ketika logamnya tadi sudah dicelupkan ke dalam air yang 10 derajat Celcius, maka di dalam air itu suhunya menjadi 12,2 derajat Celcius. Maka opsinya adalah A. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 6 di sini ada katanya ke dalam bejana yang berisi A gram air 30 derajat Celcius dimasukkan B gram es dengan suhu min 2 derajat Celcius lalu diaduk. Ternyata semua es melebur. Jika massa bejana diabaikan dan kalau jenisnya 0,5 dan kalau bentuk esnya 80, maka besar perbandingan A dan B adalah, jadi ini kalau diilustrasikan ada suatu bejana ya katanya, ada suatu bejana yang berisi A gram air, ini A gram, perlu diketahui ya, katanya 10. Dimasukkanlah es dengan suhu min 2. Nah, katanya maka besar perbandingan ini banding ini ya, A banding B. Oke, kita analisa apa yang diketahui pada soal. Di sini diketahui TA-nya itu 30 derajat Celcius dan TB atau TS ya. TS saja kita buat ya, itu min 2 derajat Celcius. Dan kalau jenis es itu 0,5 dan kalau blubber es itu 80. Maka yang ditanya adalah perbandingan A dan B. Maka kita jawab. Adik-adik untuk menjawab soal di bawah ini sama seperti soal yang tadi juga, Q dilepas sama dengan Q diterima. Jadi bisa juga didefinisikan dengan MC delta T itu sama dengan MC delta T. Nah, karena ada satu benda yang melebur atau melebur ya, menyatu, yaitu dalam hal ini S ya, maka di sini ditambahkan M kali L, CL kalau melebur ya. Oke, supaya beda kita buat di sini ini MA, ini CA, ini MS, CS, ini MS, ini CS. Ya. Oke, karena katanya masanya diabaikan, maka ini boleh
kita kelompokkan dengan B ya, atau S. Maka selanjutnya di sini karena yang mau dibandingkan A dan banding B, maka itu tinggal MA-nya tinggal A saja. CA-nya itu 1 ya. Nah, di soal tidak ada kalau jenis airnya. Tapi karena itu ketetapan, kalau jenis air itu bisa bernilai 1 ataupun seribunya ya. Dia 1 kalau satuannya itu gram dan 1000 kalau satuannya kilogram. Jadi karena ini kita buat, karena di soal satuannya gram, maka kita ambil saja nilai CA-nya itu 1. Dan delta T-nya itu adalah di sini saya buat TC itu dikurang TA-nya 30. Nah, yang ini tinggal B-nya saja atau S saja masanya ya. Itu yang mau kita bandingkan. CS-nya itu 0,5. Nah, delta T-nya itu adalah 0 kurang min 2 ditambah B, S-nya tinggal masanya tinggal S, B saja kakak ganti. Dan kalau debusnya itu 80. Oke, selanjutnya ini A kali 1 1A ya. Maka ini TC kurang 30A. Itu ya kira-kira adik-adik. DA kurang TC itu sama dengan B dikali ini 0,5 dikali 2 tambah 80B. Maka di sini tinggal 30A 30A. Oh, harusnya di sini dia tidak suruh campuran ya, karena bukan itu yang ditanya. Sehingga pada keadaan 30 dan awalnya 0, maka ini 30 kurang 0. Oke. Maka ini menjadi 30A itu sama dengan ini. Selanjutnya ini menjadi 1B. Ini 1B jadi B aja kita buat. Ini 80B. Maka 30A itu sama dengan 81B. Maka A banding B itu sama dengan 81 banding 30. Atau kalau dikecili A banding B itu sama dengan sama-sama kita bagi 3 ya. 27 banding 10. Maka perbandingan A dan B atau air dan S sebesar 27 banding 10. Maka opsinya adalah A. Oke adik-adik, sekianlah pembelajaran fisika kita hari ini mengenai suhu dan kalor. Apabila adik-adik masih ada yang belum paham, silakan didiskusikan di grup yang sudah ditentukan. Semoga pembelajaran dari kakak bermanfaat. Sama Mas Manja Wajeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.